Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa qiyama lailihi tatawwa wa siyama naharihi wajiba wa sawabal amali mudha'afa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, para jamaah salat isya dan tarwih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nikmah, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Aklani Maja, mata Allah bituli hayati. Segenap pengurus DKM An-Nikmah yang tidak saya sebut satu persatu namanya, namun tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Para sesepuh, bini sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidzat, Bapak Ibu sekalian jamaah salat isya dan tarwih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita dapat hadir duduk bersimpu bersama di rumah Allah, baitun min buyutillah, untuk kita bersama-sama mencari ridha Allah melalui ibadah salat isya dan tarwih serta tausiah singkat. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah kita diterima sebagai amal ibadah kesolehan di hadapannya. Amin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah selalu keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita dan keluarga kita. Insyaallah kelak di yaumul qiyamah kita akan bersama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar, sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat ya. Kekuatan 5 ya. Masih ada yang puasa Bapak Ibu? Masih? Oh iya, kalau masih berarti belum buka ya. Mudah-mudahan sudah takjilan semua dan kita melanjutkan rangkaian ibadah puasa siang hari. Kita lanjutkan dengan qiyamul lail. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah tentang disiplin saat puasa dan di luar puasa. Wah, luar biasa. Jadi disiplin saat puasa dan di luar puasa. Sebelum saya bahas ini, kita ketahui bersama bahwa disiplin itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan atau kepatuhan menjalankan segala peraturan. Itu yang saya baca di kamus ya. Jadi ketaatan, kepatuhan di dalam menjalankan peraturan. Jika kita hubungkan dengan firman Allah yang saya baca tadi dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman,
taatlah engkau kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah. Di sini tidak ada ati'u, tetapi dan taat juga kepada ulil amri. Tetapi ketaatan ulil amri ini masih menjadi pertanyaan, apakah ulil amri itu bisa satu kelompok yang dipimpin oleh seseorang pemimpin, atau dalam hal ini pemerintahan, atau bisa juga ulil amri itu tokoh ulama. Seperti kemarin kita mengawali puasa, ada sidang isbat. Ini keputusan pemerintah. Dalam hal ini siapa? Di situ para ulama-ulama yang memutuskan sidang isbat puasa hari Sabtu atau Minggu. Nah, gitu. Kira-kira itulah ulil amri. Selama jujur, adil, dan bijaksana, maka wajib taat kepada ulil amri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi disiplin di sini adalah taat terhadap berbagai aturan. Tentunya dikaitkan dengan Ramadan ini, taat di saat puasa. Dan taat juga di luar puasa. Kalau ditanya apakah kita bisa disiplin tentang waktu saja selama Ramadan ini, insya Allah. Jawaban insya Allah. Karena apa? Di bulan Ramadan ini bulan riyadhah bulan pendidikan, bulan penggemblengan, tanpa dipaksa, tanpa disuruh pun, panggilan nurani kita ini selalu ingin memakmurkan Ramadan. Ada ketertarikan kita untuk memakmurkan Ramadan, mengisi Ramadan. Jadi kalau dilihat grafiknya, pasti di bulan Ramadan ini disiplin kita menjalankan rawatib misalkan sholat yang 5 waktu, pasti tepat waktu. Buka puasa sudah pasti tepat waktu. Tidak mungkin seseorang buka puasa mendahului 1 menit atau 2 menit. Tidak, pasti menunggu azan maghrib. Demikian sahur, pasti tepat waktu. Ketika sudah datang imsak, berhenti kita makan dan minum. Jadi luar biasa. Kalau dilihat grafiknya di bulan puasa ini, luar biasa lah, tinggi ya. Artinya kedisiplinan masalah keimanan dan ketakwaan kita di saat ini memang luar biasa. Karena memang apa? Allah sedang menggelar pahala sebanyak-banyaknya. Ini yang menjadi bonus kita di bulan Ramadan ini, ada bonus yang luar biasa. Kalau kita sholat 1 kali sholat fardu, seperti sholat isya tadi berjamaah, itu artinya kan sama dengan kita berpuasa 70 kali di bulan lain. Jadi dilipat gandakan. Sedangkan sholat sunnah kita, ba'diyah, qobliyah, itu disetarakan dengan wajib. Jadi di bulan ini. Jadi masalah waktu kita selalu tepat waktu buka puasa, sedekah juga diperbanyak di bulan ini. Hanya, ini pertanyaannya. Kalau di bulan Ramadan ini kita bisa disiplin waktu, bisa tepat waktu, rajin beribadah, rajin tahajudnya, duha, zakat, infak, sedekah, bisa itu kita terapkan di bulan yang lain. Artinya gemblengan Ramadan ini bisakah kita aplikasikan, kita implementasikan di 11 bulan yang akan datang. Ini cakep sekali. Kalau nanti setelah Ramadan ini, bisakah kita sholat isya berjamaah kita seperti sholat isya di bulan Ramadan? Kira-kira Bapak Ibu bisa atau tidak? Bisa nggak kira-kira? Insya Allah ya. Insya Allah. Ibu-ibu di bulan Ramadan luar biasa. Tidak hanya tarwih isya, tapi subuhnya juga luar biasa. Terisi masjid ini. Ya, pertanyaannya, bisa nggak kita di bulan selain Ramadan itu 11 bulan yang akan datang seperti ini? Itu pertanyaan yang tidak harus dijawab oleh penceramah atau siapa.
Yang tahu hanya diri kita. Nah, tentunya dengan harapan ya saya bisa memanfaatkan Ramadan ini bisa saya terapkan di 11 bulan yang akan datang. Makanya seorang hukama ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jika kita beribadah kepada Allah, jadilah ibadah kita itu hanya untuk Allah. Iman dan takwa kepada Allah. Wala takun rabbaniyan, dan janganlah iman takwamu itu hanya kenceng, tinggi, grafiknya di saat Ramadan saja. Ini ada yang membuat satu kaidah seperti itu. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Ini artinya kita ya ingin sama lah antara iman dan takwa itu baik di dalam bulan suci Ramadan atau di luar Ramadan. Jika kita lihat ibadahnya saudara-saudara kita yang khususnya di Mekah Madinah, wah luar biasa. Ya. Jadi tidak hanya Ramadan, di luar Ramadan pun masjid Mekah Madinah itu selalu, apalagi saat ini setelah terbuka, tidak lagi ada pembatasan karena COVID, sekarang sudah dibuka. Umroh sudah dibuka, haji tahun ini insya Allah dibuka. Kita lihat di YouTube itu luar biasa, jamaah itu sampai membludak. Itu ibadah di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, Masya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan inilah memang kita sedang diriadah oleh Allah, bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan ini biar nanti di lain Ramadan juga seperti ini pula. Hanya saja Bapak Ibu sekalian, terkadang kita memanfaatkan Ramadan ini belum bisa maksimal. Artinya ketika Allah, ini udah 10 hari yang kedua, kemarin 10 hari yang pertama itu adalah bulan rahmat, ya, rahmat Allah. Semua yang mukmin, semua yang beriman sesuai panggilan ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Setiap orang yang beriman itu dapat rahmat Allah. Dikasih rahmat Allah. Hanya rahmat itu bisa enggak diolah menjadi nikmat? Nah, ini pertanyaan. Rahmat yang Allah berikan, yang di dalam masjid dapat, yang di jalan juga dapat selama dia mukmin gitu. Yang di mall dapat, yang di pasar dapat semua. Rahmat Ramadan itu diturunkan oleh Allah. Persoalannya di situ, dapat enggak dia 100? Ya. Hasilnya gitu. Mungkin ada yang 100, ada yang cuma 80, ada yang 60, ada yang separuh, ada yang dapat 20, ada yang sia-sia enggak dapat apa-apa. Kalau rahmat ini saya analogikan Bapak Ibu sekalian. Misalkan, si A diberikan rahmat beras 1 kilogram. Si B diberikan rahmat beras 1 kilogram. Si C diberikan rahmat beras 1 kilogram. Bagaimana mengolah beras 1 kilogram itu yang Allah berikan rahmat itu satu? Si A misalkan, dia dapat beras 1 kilogram, kemudian dia cuci, dia tanak, dia masak menjadi nasi. Bahkan nikmatnya itu nasi. Potensi awal sama beras. Si B, ketika dia dapat beras 1 kilogram, ini rahmat beras. Dia tumbuk, kemudian jadi tepung, kemudian setelah jadi tepung dia masak menjadi kue. Bahkan nikmat dari rahmat beras 1 kilo itu, dia mendapat nikmat kue. Tetapi si C, dia dapat rahmat beras 1 kilo, tidak diapa-apakan. Dia biarkan 1 minggu, enggak diapa-apakan. 1 bulan dibiarkan, bahkan sampai 1 tahun. Itu beras usang, semacam bertepung gitu, kemudian dimakan kutu beras. Maka beras itu sia-sia, enggak ada manfaatnya. Nah, demikian juga Allah memberikan rahmat Ramadan ini
Dia dapat rahmat Ramadan, tapi nggak mau mengisi dengan taraweh, nggak mau mengisi dengan tadarus, nggak mau mengisi dengan kegiatan amal-amal ibadah yang lainnya. Persis seperti orang dapat beras yang nggak diapa-apain. Dan Ramadan ini berputar terus seperti jarum jam, terus berputar. Ketika habis jam itu, habis 1 bulan Ramadan, nggak memperoleh apa-apa. Nah inilah hadirin Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, disiplin adalah ketaatan. Jadi taat kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, dia harus kita laksanakan dan kita manfaatkan nanti di luar Ramadan. Memang sulit ketika kita akan diuji. Sejauh mana sih ketaatan kita? Ya. Taat kepada Allah dan Rasul itu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Saya pernah mendapatkan cerita begini. Ada seorang guru, kiai, kebetulan beliau juga adalah seorang waliullah. Ketika menguji ketaatan murid, ini murid ada yang taatnya full, total. Yang kedua setengah taat kepada guru. Yang ketiga taatnya sedikit sambil ngedumel. Ikut ngaji sama kiai tapi ngedumel, taat tapi ngedumel. Satu saat diuji, saya ingin menguji murid saya ini taat enggak. Ketika itu tiga-tiganya si murid, besok kau bawa batu kepada saya, kata kiai. Dah, yang satu dia bawa batu besar, bawa, dipikul. Yang kedua dia bawa batu hanya kecil saja. Yang ketiga dia bawa batu persis seperti batu aki, kecil, bahkan dikantongin di dompet. Datang kepada kiai, sampai di situ batu yang besar ditutup oleh sorbannya. Baik yang besar mau setengah kecil, itu kecil, sama yang kecil seperti batu cincin. Ditutup, apa yang terjadi setelah ditutup oleh sorban dibuka, maka semua itu berubah menjadi emas. Berubah, batu menjadi. Tentu di sini yang mendapatkan bawa batu besar, Masya Allah luar biasa, sujud. Yang kecil, ya dia menyesal. Yang segede tadi, segede cincin, lebih menyesal. Kenapa? Dia nggak bawa batu besar, kecil. Di sinilah teruji. Jadi taatnya ada yang full, ada yang setengah, ada yang kecil. Jadi mendapat emas tuh ya. Ini juga begitu, taat kita kepada Allah ini totalitas full atau setengah-setengah gitu. Atau ya sekedar mendengarkan ceramah tapi sambil nggak seneng gitu ya. Ini termasuk taatnya kecil gitu ya. Gitu. Yang terakhir diuji lagi. Coba besok kau bawa batu lagi. Setelah dapat 1 minggu suruh bawa batu lagi. Ternyata yang tadi bawa batu besar, dia bawa batu kecil. Yang tengah tadi agak gede, yang tadi kecil jadi besar. Dibawa lagi kepada Pak Kiai yang tadi wali itu. Akhirnya apa? Perintah Pak Kiai. Coba kau lempar batu itu sejauh-jauhnya. Dan siapa yang mendapat jauh itu, ya itu bagianmu, tanah untukmu. Ya. Yang tadi tengah dia lempar, nggak dapat jauh, dapat itu. Yang lebih besar yang tadi bawa batu kecil, dia bawa besar, disuruh lempar sama Pak Kiai, lemparlah itu. Nanti kau dapat tanahmu itu seberapa meter kuat kau melempar. Ternyata ya kebalikan sama aja. Karena tadi ketaatannya itu, yang kedua itu ketaatan dipaksa. Ingin bawa besar, ternyata nikmat diberikan oleh Allah, nggak kuat dia melempar batu besar, ya hanya berapa meter. Itulah tanahmu yang aku berikan. Sedangkan tadi yang kecil lempar jauh. Ini barangkali gambaran Allah memberikan nanti pahala-pahala yang akan diberikan sejauh mana ketaatan kita, totalitas atau setengah taat, atau biasa-biasa saja. Saya kira demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Intinya bagaimana kita mendisiplinkan waktu, ya, iman dan takwa ini tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi justru kita jadikan sebagai gemblengan ibadah sholat fardu kita, sunnah kita, tepat waktu, sedekah kita, zakat kita, sama persis di luar Ramadan. Kita bisa manfaatkan waktu yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita diberikan kekuatan, panjang umur,
beberapa hari ke depan Ramadan yang masih bersama kita, kita bisa memanfaatkan mengisi waktu-waktu yang penuh keberkahan dan penuh magfirah serta itqum minan nar. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.